Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang pohon rentang. Pertama, untuk definisinya. Misal, G adalah sebuah graf. Sebuah pohon di G yang memuat semua titik di G itu disebut pohon rentang. Nah, coba kita lihat contohnya. Di sini diberikan sebuah graf G dengan 4 titik seperti ini. Sekarang kita cari pohon rentang dari graf G tersebut. Ada graf T1. T1 itu merupakan sebuah pohon. T1 memuat semua titik yang ada di graf G. Sisi-sisi yang ada di T1 itu juga semuanya termuat dalam graf G. Maka T1 itu bisa kita sebut sebagai pohon rentang dari graf G. Kemudian yang lainnya, ada T2. T2 itu merupakan pohon rentang dari graf G. Karena dia memuat semua titik yang ada di graf G dan sisi-sisinya semuanya juga ada di graf G. Kemudian contoh yang lainnya di sini ada T3. T3 memuat semua titik yang ada di graf G. Begitu pula dengan sisi-sisinya, semuanya termuat dalam graf G. Jadi dari graf G ini dia mempunyai pohon rentang T1, T2, dan T3. Kita cek untuk contoh yang lainnya. Nah, di sini diberikan contoh graf H. Graf H dengan 5 titik. Kita akan mencari pohon rentang dari graf H. Di sini disajikan beberapa graf. Dari graf yang disajikan ini kita diminta untuk mencari manakah yang merupakan graf pohon rentang dari graf H. Kita cek satu-satu. Mulai dari graf T1. Graf T1 ini dia merupakan sebuah pohon. Dan dia memuat semua titik dari graf H. Namun, di sini ada sebuah sisi yang menghubungkan titik V2 dan V5. Sedangkan sisi tersebut tidak ada di graf H. Sehingga graf T1 bukan merupakan pohon rentang dari graf H. Sekarang kita cek yang T2. Di graf T2, dia memuat semua titik yang ada di graf H. Namun ada satu sisi yang menghubungkan titik V2 dan V3 yang dia itu tidak ada di graf H. Sehingga T2 itu bukan merupakan pohon rentang dari graf H. Nah, bagaimana dengan T3? Kita lihat T3. T3 ini dia merupakan sebuah pohon dan dia itu memuat semua titik yang ada di graf H. Begitu pula sisi-sisi yang ada di T3 semuanya itu ada di graf H. Sehingga T3 itu merupakan pohon rentang dari graf H. Sekarang kita cek yang T4. T4? Iya, dia merupakan pohon rentang dari graf H. T5? T5 bukan merupakan pohon rentang dari graf H. Karena ada sisi yang menghubungkan antara titik V1 dan V4. Kemudian T6, ya, dia merupakan pohon rentang dari graf H. T7 sekarang. T7 bukan merupakan pohon. Karena T7 itu merupakan graf yang tidak terhubung. Ada titik V5 yang tidak terhubung. Maka karena dia bukan merupakan pohon, otomatis dia bukan merupakan pohon rentang dari graf H.
Nah, bagaimana dengan yang T8? T8, ya dia merupakan pohon rentang dari graf H. Sehingga yang merupakan pohon rentang dari graf H yaitu T3, T4, T6, dan T8. Oke, selanjutnya ada teorema 2.7. Bunyinya, graf G terhubung jika dan hanya jika G itu memuat pohon rentang. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, jika graf G itu memuat pohon rentang, jelas G terhubung. Nah, sekarang kita akan membuktikan konversi dari pernyataan teorema 2.7, bahwa jika graf G itu terhubung, maka graf G memuat pohon rentang. Kita akan menggunakan induksi untuk pembuktiannya, yaitu induksi pada sisi graf G. Untuk yang pertama, jika G terhubung dan banyaknya sisi pada graf G itu sama dengan 0, maka G itu merupakan graf komplit K1. Sehingga jelas bahwa G itu merupakan pohon rentang. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa setiap graf terhubung dengan K sisi itu memuat pohon rentang. Akan kita tunjukkan, jika G itu graf terhubung dengan K plus 1 sisi, maka G memuat pohon rentang. Sekarang kita pandang graf terhubung G dengan K plus 1 sisi. Jika G tidak memuat sikel, maka G itu adalah pohon rentang. Namun, jika G itu memuat sikel, dan misalkan E itu adalah sebuah sisi dari sikel di G, maka ada graf G aksen, di mana G aksen itu adalah graf G tanpa sisi E, itu terhubung dengan K sisi. Sehingga berdasarkan asumsi, G aksen itu memuat pohon rentang. Sebut saja T, pohon rentang yang ada di G aksen. Jelas, T itu adalah juga merupakan pohon rentang dari G. Maka teorema ini terbukti. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyaknya pohon rentang pada sebuah graf. Banyaknya pohon rentang pada sebuah graf itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Contohnya, di sini ada contoh graf G yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Banyaknya pohon rentang di graf G tadi kita sudah menemukan ada 3. Ada T1, T2, dan T3 tadi. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bahwa banyaknya pohon rentang dalam graf G itu sebanyak 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada Cn. Cn itu adalah graf sikel dengan n titik dan n sisi. Misalkan, E itu sebuah sisi di Cn. Maka Cn tanpa sisi E adalah sebuah pohon rentang di Cn. Sehingga banyaknya pohon rentang di Cn itu akan sama dengan banyaknya sisi di Cn. Nah, gambaran ini itu yang termuat dalam teorema 2.8 bahwa jika Cn adalah sikel dengan n titik, maka banyaknya pohon rentang pada Cn itu sebanyak n. Kemudian di teorema 2.9 bahwa untuk graf komplit Kn itu berlaku banyaknya pohon rentang pada graf komplit N itu sebanyak N pangkat N dikurangi 2. Nah, ini gambaran dari teorema 2.9. Misalkan kita punya graf komplit K1. Graf komplit K1 dia mempunyai pohon rentang yaitu dirinya sendiri. Sehingga banyaknya pohon rentang pada K1 itu sebanyak 1. Untuk graf komplit K2. Pada K2 dia mempunyai pohon rentang
dirinya sendiri. Sehingga banyaknya pohon rentang pada K2 itu sebanyak 1 juga. Bagaimana dengan K3? Graf komplit K3, banyaknya pohon rentang itu ada, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Sehingga banyaknya pohon rentang pada graf komplit K3 itu sebanyak 3. Nah, sekarang bagaimana dengan keempat? Graf komplit keempat, dia mempunyai pohon rentang sebagai berikut. Banyaknya pohon rentang pada keempat itu sebanyak 16. Ini sesuai dengan teorema 2.9 bahwa banyaknya pohon rentang Kn itu sama dengan N pangkat N dikurangi 2. Karena di sini graf komplit keempat, maka banyaknya pohon rentang sama dengan 4 pangkat 4 dikurangi 2, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, yang selanjutnya. Gelung atau loop pada sebuah graf itu tidak mempengaruhi banyaknya pohon rentang. Kita ambil contoh, di sini ada graf G. Graf G, sebuah graf yang mempunyai gelung. Kita coba cari pohon rentangnya. Kita menemukan ada 4 pohon rentang di graf G. Nah, ini ketika graf G itu mempunyai gelung. Nah, bagaimana ketika graf G ini gelungnya kita hapus? Jadi kita menggambar sebuah graf tanpa gelung. Misalkan kita namakan graf H. Nah, graf H sama graf G. Kalau graf G itu dia mempunyai gelung, kalau graf H itu gelungnya dihapus, dia akan terus kita jadikan sebagai graf H seperti ini. Terus kita cari pohon rentangnya. Nah, ternyata kita menemukan bahwa banyaknya pohon rentang pada graf H itu juga sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa adanya gelung atau loop pada sebuah graf itu tidak akan mempengaruhi banyaknya pohon rentang pada graf tersebut. Nah, untuk mencari banyaknya pohon rentang itu kita juga bisa menggunakan sebuah blok. Sebuah blok dari graf G itu adalah bagian maksimal G yang tidak memiliki titik pemutus. Nah, di sini titik pemutus itu adalah titik yang jika dihapus itu akan membentuk beberapa komponen. Kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya di sini ada sebuah graf, kita namakan graf H1. Di graf H1 kita akan mencoba membuat blok-blok, mencari blok-blok yang bisa kita buat di H1. Maka blok yang bisa kita buat itu yang pertama. Blok yang pertama ini. Kemudian blok yang kedua. Blok yang pertama dia terdiri dari titik-titik V1, V2, V3, dan V4. Sedangkan blok yang kedua dia terdiri dari titik V2 dan V5. Awalnya dari H1, dia mempunyai ini titik pemutus di sini. Jadi kita putuskan di sini, kita buat blok di sini. Blok yang pertama, blok ini blok yang kedua, V2 dan V5. Setelah menjadi blok 1 dan blok 2, ini dia sudah tidak mempunyai titik pemutus lagi. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita membuat blok yang lain, selain blok 1 dan blok 2 dari graf H1? Nah, kita mencoba untuk membuat blok yang lainnya dari graf H1. Misalkan, kita membuat seperti ini. Nah, blok yang kita buat ini tidak tepat, karena blok yang kita buat ini tidak maksimal, bukan merupakan bagian maksimal dari graf H1.
Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada graf H2. Dari graf H2 ini kita akan coba membuat blok yang ada di graf H2. Di graf H2, blok yang bisa kita buat itu yang pertama, ini, yang warna merah. Yang kedua itu yang warna hijau, di mana blok yang berwarna merah itu terdiri dari titik V1 sampai V1, V2, V3, V4, dan V5. Sedangkan blok yang kedua yang berwarna hijau itu titiknya V3 dan V6. Kemudian contoh yang lainnya lagi, misalkan di situ ada graf H3. Di graf H3 ini kita mencoba untuk membuat blok di graf H3. Maka blok yang akan terbentuk nanti, yang pertama, ini yang pertama, 1, 2, 3, 4. Dengan masing-masing titik pada blok itu seperti ini. Jadi di H3 ada 4 blok yang bisa kita bentuk. Kemudian, nah, kita akan menghitung berapa banyaknya graf pohon rentang dengan menggunakan blok-blok yang sudah kita buat tadi. Contohnya di graf H1. Di graf H1 tadi kita membuat bloknya itu ada 2 blok yang terbentuk di graf H1, yang berwarna merah sama yang berwarna hijau ini. Blok yang berwarna merah di blok 1 itu bentuk grafnya merupakan bentuk dari C4. Jadi sikel dengan 4 titik. Sedangkan di blok yang kedua itu merupakan sebuah graf komplit, yaitu dengan 2 titik atau K2. Berdasarkan teorema 2.8 dan 2.9, untuk blok yang pertama C4 kita bisa menentukan berapa banyaknya pohon rentang di C4 saja. Kemudian untuk graf komplit juga kita bisa menentukan berapa banyaknya pohon rentang di graf K2. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentang di graf H1. Caranya seperti ini, bahwa banyaknya pohon rentang pada graf H1 itu sama dengan banyaknya pohon rentang di blok yang pertama, yaitu di G4, dikalikan dengan banyaknya pohon rentang di blok yang kedua atau graf K2. Nah, berdasarkan teorema 2.8 tadi, bahwa Cn itu dia mempunyai pohon rentang sebanyak N. Karena di sini C4, maka pohon rentangnya di C4 sendiri itu ada 4. Sedangkan untuk graf komplit, tadi untuk Kn, dia mempunyai formula banyaknya pohon rentang sama dengan N pangkat N dikurangi 2. Karena di sini N-nya sama dengan 2, kita masukkan 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Jadi banyaknya pohon rentang di graf H1 itu sebanyak 4. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung banyaknya pohon rentang di graf H2. Di graf H2 tadi kita membentuk bloknya itu kita temukan ada 2 blok yang bisa dibentuk di graf H2. Di mana blok yang pertama yang berwarna merah itu grafnya merupakan graf komplit K5. Sedangkan di blok yang kedua yang berwarna hijau itu grafnya merupakan graf sisi rangkap. Ya, sisi rangkap. Di mana rangkapnya itu rangkap 2. Nah, seperti ini. Untuk blok yang pertama, K5, kita bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentang di K5 dengan menggunakan teorema 2.9 dengan formula tadi. N pangkat N dikurangi 2. Sedangkan untuk blok yang kedua, untuk mencari untuk mencari pohon rentang di blok yang kedua, itu kita bisa mencari ketika sisi rangkapnya 2 seperti ini, maka banyaknya pohon rentang sebanyak 2.
Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentang pada graf H2, yaitu sama dengan banyaknya pohon rentang pada graf komplit 5 dikalikan dengan banyaknya pohon rentang pada blok yang kedua. Blok yang pertama kita menggunakan formula, blok yang kedua banyaknya pohon rentangnya itu sebanyak 2. Sehingga kita temukan banyaknya pohon rentang di H2 itu sebanyak sekian. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa banyaknya pohon rentang di contoh yang H3. Di H3 tadi kita sudah membuat blok, ada 4 blok yang kita buat. Yang pertama yang berwarna merah, ini bentuk grafnya itu merupakan bentuk sikel C4 ya, C4. Kemudian untuk blok yang kedua yang berwarna hijau, ini merupakan graf komplit K2. Kemudian yang berwarna ungu, ini merupakan graf komplit K2 juga. Sedangkan yang terakhir, yang berwarna orange, ini merupakan graf dengan sisi rangkap, di mana sisi rangkapnya itu rangkap 3. Nah, dari sini nanti kita menghitung berapa banyaknya pohon rentang di H3. Untuk blok yang pertama C3, maka banyaknya pohon rentang sebanyak 3. Untuk K2 banyak pohon rentangnya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2. Yang blok 3 juga sama seperti yang blok 2 cara perhitungannya. Sedangkan untuk yang blok 4 itu karena grafnya itu merupakan sisi rangkap 3, maka pohon rentangnya sebanyak 3. Dari sini kita hitung, sehingga banyaknya pohon rentang di H3 itu sama dengan 3 kalikan 2 pangkat 2 dikurangi 2, dikalikan, karena blok 2 dan blok 3 sama-sama graf komplit 2, nah, maka hasilnya nanti sama ini, nah sama ya, dikalikan dengan banyaknya pohon rentang di blok 4, yaitu graf dengan sisi rangkap 3, sebanyak 3 ini. Sehingga ketika kita kalikan, kita menemukan bahwa banyaknya pohon rentang pada H3 itu sebanyak 9. Nah, ini cara ketika kita menggunakan blok untuk mencari banyaknya pohon rentang. Nah, sekarang ada cara yang lain juga untuk menentukan berapa banyaknya pohon rentang. Misalkan E itu sebuah sisi graf G. Sebuah graf yang diperoleh dari G dengan menghapus sisi E dari G dan menyatukan kedua titik akhir sisi E itu dilambangkan G bintang E. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada ilustrasinya. Misalkan ada sebuah graf G seperti ini. Nah, dari graf G ini, graf G dengan 4 titik, kita akan menghapus sisi E-nya. Misalkan sisi yang kita pilih ini ada sisi yang kita kasih simbol E di sini. Nah, sisi ini, sisi V2, V4 ini, itu akan kita hapus. Ketika sisi ini kita hapus, maka terbentuk sebuah graf G tanpa E. Di mana sisi E-nya tadi itu sudah kita hapus. Sudah kita hapus, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ada graf G bintang E. Artinya apa? Artinya bahwa titik-titik yang ditinggalkan oleh sisi E yang kita hapus tadi itu dia menyatu. Jadi V2 sama V4 dia menyatu. Jadinya seperti ini. V2 sama V4 menyatu. Awalnya di atas ini, terus dia menyatu. Karena sisi E-nya kita hapus, ini sudah kita hapus di sini. Nah, yang berikutnya ada G bintang E itu sisi V2 yang awalnya di atas, titik V2 yang awalnya di atas, dia menyatu dengan titik V4. Nah, V4 seperti ini. Ini G bintang E. Nah, ini gambaran yang melatar belakangi teorema 2.10. Di teorema 2.10 itu jika G sebuah graf dan E itu sebuah sisi di graf G, maka banyaknya pohon rentang di G itu sama dengan banyaknya pohon rentang di graf G tanpa E ditambah dengan banyaknya pohon rentang
di graf G tanpa di graf G bintang E. Seperti itu. Kemudian untuk pembuktiannya, misal E sebuah sisi di G. Setiap pohon rentang G yang tidak memuat sisi di E itu juga merupakan pohon rentang di G tanpa E. Dan berlaku sebaliknya. Setiap pohon rentang di graf G tanpa E adalah pohon rentang di G yang tidak memuat sisi E. Sehingga simbol ini adalah simbol dari banyaknya pohon rentang di graf G yang tidak memuat sisi E. Setiap pohon rentang G yang memuat sisi E itu berkorespondensi dengan sebuah pohon rentang di graf G bintang E. Sehingga simbol ini G bintang E adalah banyaknya pohon rentang di graf G yang memuat sisi E. Akibatnya bahwa banyaknya pohon rentang di graf G tanpa sisi E ditambah dengan banyaknya pohon rentang graf G bintang E itu adalah banyaknya pohon rentang di graf G atau sama dengan ini to G. Nah, seperti ini, terbukti. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Di contohnya, di sini diberikan sebuah graf G. Di graf G tersebut, kita akan mencari berapa banyaknya pohon rentang yang ada di graf G. Kita akan melakukan penghapusan salah satu sisi yang ada di graf G. Misalkan, sisi yang mau kita hapus itu yang ada lambangnya E nih. Ini sisi yang mau kita hapus. Nah, ketika sisi ini kita hapus, maka kita akan menemukan graf G tanpa E, bentuknya seperti ini, graf G tanpa E. Nah, ditambah dengan titik-titik yang ditinggalkan oleh sisi E tadi, itu menyatu. Antara titik atas ini sama titik bawah, dia menyatu, sehingga menjadi seperti ini. Nah, penyatuan dua titik yang ditinggalkan oleh sisi E tadi itu kita lambangkan sebagai G bintang E tadi. G bintang E seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa graf G tanpa sisi E tadi, setelah dihapus tadi, dia itu merupakan sebuah sikel. Sebuah sikel dengan 5 titik atau C5. Atau C5, seperti ini. Ya, C5. Sehingga banyaknya pohon rentang di C5 yaitu sama dengan 5. Kemudian untuk G bintang E, itu kita bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentang di graf G bintang E ini dengan menggunakan blok-blok ya. Kita mencari dulu blok-blok yang ada di G bintang E ini. Nah, setelah kita buat blok, ternyata ada 2 blok yang bisa kita buat di graf G bintang E ini. 2 blok yang kita buat ini, yang pertama yang berwarna merah, ini merupakan sikel ya. Sikel dengan 3 titik atau C3 ya, C3. Sehingga banyaknya pohon rentang di C3 itu sama dengan 3. Atau kita bisa memandang bahwa blok yang pertama yang berwarna merah itu merupakan graf komplit K3. Ketika kita memandang blok yang pertama ini sebagai graf komplit K3, kita bisa menggunakan formula N pangkat N dikurangi 2 untuk mencari berapa banyaknya pohon rentang. Setelah kita masukkan, kita juga akan menemukan bahwa banyaknya pohon rentang di K3 itu juga sama dengan 3, sama. Jadi kita boleh memandang bahwa blok yang pertama yang berwarna merah ini sebagai C3 atau sebagai K3. Sama saja nanti hasilnya. Banyak pohon rentang yang akan kita temukan yaitu sebanyak 3. Kemudian untuk yang kedua,
blok yang berwarna hijau. Blok yang berwarna hijau ini merupakan graf dengan 2 titik dan 2 sisi rangkap ya. Nah, sehingga banyaknya pohon rentang pada graf dengan sisi rangkap ini sebanyak 2. Nah, dari sini nanti kita bisa langsung menghitung berapa banyaknya pohon rentang di graf G. Untuk yang pertama tadi, yang ini, kita temukan 5, ditambah ini tadi ada 2 blok, yaitu 3 kalikan 2. Sehingga total kita peroleh bahwa banyaknya pohon rentang di graf G itu sebanyak 11. Nah, bagaimana jika yang kita hapus di awal tadi itu bukan sisi yang ini, E-nya, kita pilih sisi yang lain. Kita cek. Misalkan sisi E yang kita pilih itu bukan sisi yang di tengah ini. Dengan graf yang sama, tetapi kita melakukan penghapusan sisi E-nya itu di sisi yang lainnya. Misalkan kita pilih sisi E yang kita hapus itu sisi yang bagian atas. Sisi yang bagian atas ini. Nah, dari penghapusan sisi E ini akan kita peroleh sebuah graf bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang kita hapus yang bagian atas. Kemudian, titik-titik yang ditinggalkan oleh sisi E itu menyatu jadi satu. Dia menyatu seperti ini. Sehingga menjadi graf ini. Nah, 2 titik ini menyatu. Sehingga menjadi ini. Menyatu ya. Nah, jika kita lihat yang pertama, graf yang pertama ini untuk menghitung berapa banyaknya pohon rentang, kita bisa melakukan pembuatan blok-blok di graf ini semuanya sehingga kita bisa menghitungnya. Namun, untuk graf yang belakang ini, kita masih belum bisa untuk menghitung berapa banyaknya pohon rentang dengan menggunakan blok. Jadi kita menggunakan penghapusan sisi untuk mencari berapa banyaknya pohon rentang di bagian yang graf belakang ini. Sehingga kita pilih satu sisi lagi, satu sisi di graf ini untuk kita melakukan penghapusan. Misalkan yang mau kita hapus itu adalah sisi yang tengah. Nah, sisi E, sisi yang ada tanda E-nya ini kita hapus. Sehingga kita peroleh untuk yang awal tetap ini ya, ini tetap. Kemudian kita tinggal menambahkan yang ini. Ketika sisi yang bagian tengah ini dihapus, maka akan kita peroleh ini, karena sisi tengahnya dihapus. Ditambah dengan penyatuan 2 titik yang ditinggalkan oleh sisi E. Jadi titik yang atas ini dia menyatu dengan titik yang bawah. Akan menjadi graf seperti ini. Sekarang kita perhatikan, yang depan tadi bisa kita hitung berapa banyaknya pohon rentang dengan melakukan pembuatan blok-blok. Kemudian yang tengah ini bisa kita hitung juga karena dia sudah berupa sikel dengan 4 titik atau C4. Dan yang belakang ini juga kita sudah bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentang dengan pembuatan blok-blok juga. Ya. Nah, dari sini untuk yang pertama, untuk pembuatan bloknya itu kita bisa membuat blok seperti ini. Ini blok yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang berwarna merah ini berupa K2, graf komplit K2. Begitu pula dengan yang hijau ini K2. Kemudian yang berwarna biru ini, yang ini merupakan graf komplit K3 atau graf sikel C3, boleh seperti ini. Masing-masing kita sudah bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentangnya. Kemudian yang di tengah, graf ini, karena ini merupakan C4, kita juga bisa menghitung berapa banyaknya pohon rentangnya. Kemudian untuk yang terakhir ini, graf yang terakhir ini, kita harus membuat blok terlebih dahulu untuk memudahkan kita menghitung berapa banyaknya pohon rentang di graf yang terakhir ini. Kita buat bloknya terlebih dahulu. Blok yang pertama yang berwarna merah
dia merupakan sebuah graf dengan sisi rangkapnya 2, kemudian blok yang satunya sama juga graf dengan sisi rangkap 2. Nah, dari sini, kita tinggal menghitung saja berapa banyaknya pohon rentang di masing-masing blok yang sudah kita buat. Yang berwarna merah ini, itu karena K1, maka sebanyak 1. Kemudian yang hijau ini sebanyak 1. K3 atau C3, pohon rentangnya itu sebanyak 3. Kemudian C4 pohon rentangnya sebanyak 4. Kemudian yang terakhir ini, yang blok yang berwarna merah, itu pohon rentangnya sebanyak 2. Kemudian blok yang kedua yang berwarna hijau, pohon rentangnya itu sebanyak 2. Jadi untuk yang satu graf seperti ini, yang kita buat blok-blok seperti ini, itu dikalikan, caranya dikalikan satu sama lain. Tetapi yang ini, yang ada penghapusan tadi, yang sudah berupa penjumlahan, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan tambah 4 seperti ini, ditambahkan dengan yang berupa blok seperti ini kita kalikan. 2 dikalikan 2. Banyaknya pohon rentang di blok yang merah sama yang di hijau kita kalikan 2 kali 2. Sehingga kita peroleh bahwa banyaknya pohon rentang sebanyak 11. Nah, dari sini berarti sama, kita nanti melakukan penghapusan sisi E yang sebelah manapun, itu akan menghasilkan banyaknya pohon rentang yang berjumlah sama. Ketika kita melakukan penghapusan sisi E yang lainnya. Sehingga total ada 11 pohon rentang yang bisa kita hitung dari graf G. Nah, sekarang ada soal. Di sini ada beberapa contoh dari graf. Kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya pohon rentang dari graf berikut. Nah, untuk contoh-contoh ini bisa dicoba sendiri untuk menentukan berapa banyaknya pohon rentang dari graf-graf ini. Bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, sekian pembahasan tentang pohon rentang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.